Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para hujjaj yang kami hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Raya Al-Muhajirin, yang terhormat Bapak Haji Edi Maryadi beserta para jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara, Bapak Kiai Haji Hasan Toha beserta jajarannya, yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Komarudin, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hamid selaku Dewan Mustasyar DMI Bekasi Utara, yang kami hormati Ketua LBH DMI Bekasi Utara Bapak Haji Suganda. Mana Pak Haji Suganda tadi? Oh, ini di depan, gede badannya. Beliau ini Pak Haji Suganda, Ketua Lembaga Bantuan Hukum DMI Bekasi Utara. Yang kami hormati Sohibul Wilayah Bekasi Utara, Bapak Camat, dalam hal ini diwakili yang terhormat Bapak Sekcam, Bapak Sunardi. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil, yang diwakili Bapak Babinsa. Terima kasih kehadirannya Pak. Yang kami hormati pula, tidak pula para ketua ranting DMI se-Kecamatan Bekasi Utara, ada Kelurahan Perwira, Pak Haji Ramadan datang, Alhamdulillah, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Marga Mulia, Kelurahan Teluk Pucung, ada Teluk Pucung, Kaliabang, semuanya datang, Alhamdulillah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang ketinggalan yang belum kami sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semuanya dapat bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di masjid yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semuanya termasuk berkumpulnya orang-orang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul udzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah kami ingin menyampaikan sesuatu pada hari ini, hari Selasa kali ini, tanggal 19 ini, kita dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara menjalankan programnya, di antaranya sekarang ini adalah Suling, Subuh Keliling. Ini adalah masjid yang kelima, yaitu di Kelurahan Harapan Jaya. Insya Allah nanti hari Kamis, hari terakhir kami suling, di Masjid Jami As-Su'ada, Rawabugel, Kelurahan Marga Mulia. Mohon bapak-bapak bisa hadir. Insya Allah nanti yang akan memberikan ceramah adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Qoiduddin. Perlu kita ketahui bersama, DMI adalah organisasi kemasjidan yang fokus, intens untuk melayani masjid-masjid di wilayah Bekasi Utara. Oleh karena itu, perkenankanlah kami datang kemari bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian dalam rangka menjalankan program kami, diantaranya yaitu Subuh Keliling ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini, mudah-mudahan bisa mewarnai masjid ini untuk bisa memakmurkan Masjid Raya Al-Muhajirin ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian,
Kami selaku pembawa acara ingin membacakan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan oleh Sohibul Bait, nanti langsung disampaikan oleh Bapak Haji Edi Maryadi. Untuk selanjutnya nanti ada sambutan sekaligus pelantikan pengurus lembaga Wazis DMI Bekasi Utara. Jadi hari ini ada pelantikan pengurus Wazis. Wazis itu wakaf, zakat, infak, dan sedekah. DMI Bekasi Utara. Nanti langsung dipimpin oleh Bapak Ki Haji Hasan Toha. Selanjutnya ada sambutan mewakili Sohibul Wilayah Bekasi Utara, nanti langsung disampaikan oleh Pak Camat atau Pak Sekcam. Dilanjutkan dengan ceramah agama yang pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Komarudin, MA. Mari kita buka acara ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada beliau Pak Haji Edi Maryadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al-Muhajirin dan para tamu dari Dewan Masjid Indonesia, terutama yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara, Kiai Haji Hasan Toha beserta jajarannya, kemudian Bapak Kapolsek Bekasi Utara atau yang mewakilinya, kemudian dan Ramil Bekasi Utara atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati Camat Bekasi Utara yang saat ini diwakili oleh Sekcam Bekasi Utara, para pimpinan ranting kelurahan beserta jajarannya, kemudian Bapak Haji Suganda, Ketua LBH Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara, kemudian yang kami hormati Bapak Mardiono, Ketua RW 013. Selanjutnya kami hormati Dr. Kolonel CPM Asmil Umur SHMH yang beliau saat ini sebagai salah satu penasehat di Masjid Al-Muhajirin. Para jamaah Masjid Raya Al-Muhajirin dan guru-guru kita, yaitu Ustadz Haji Nur Komarudin MPD dan Ustadz Abdul Hamid, seperti kita ketahui beliau adalah salah satu guru kita. Marilah Bapak dan Ibu, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan keinginan untuk hadir pada pagi hari ini sama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan mendengarkan beberapa tausiah
dari para guru-guru kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para kerabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah. Semoga bapak dan ibu yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin, amin ya rabbil alamin. Kedua, kami atas nama Mas Pengurus Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu programnya Dewan Masjid Indonesia, yaitu Subuh Keliling. Subuh Keliling ini sekarang sedang marak-maraknya dilakukan oleh bangsa umat Islam di bangsa Indonesia, karena memang salah satu kesempatan kita untuk melawan orang-orang Yahudi. Jika dalam subuh keliling ini banyak yang melakukan sholat seperti sholat Jumat, mereka akan merasa takut akan itu. Ini adalah salah satu program yang baik dan tetap harus dilanjutkan, bukan hanya di dalam Ramadan, kalau bisa di waktu-waktu yang lain, entah sebulan atau 2 minggu sekali, agar kita tetap bertemu satu sama dengan yang lainnya untuk menjalin silaturahim. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru kita yang telah hadir, dan juga teman-teman saudara-saudara kita sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara. Semoga apa yang dilakukan oleh Dewan Masjid ini mendapatkan dukungan dari teman-teman kita semua. Dan yang terakhir, kami atas nama pengurus Masjid Al-Muhajirin mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami sendiri atau dari pengurus Masjid Al-Muhajirin dan jamaah di wilayah Bulak Macan Permai dan sekitarnya. Saya kira demikian yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Haji Edi. Suaranya menggelegar ya Pak ya. Habib Rizik beliau suaranya. Semangat sekali Pak Haji ini. Aduh. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua DMI Bekasi Utara. Namun sebelum beliau sambutan, saya akan membacakan, mohon maaf ya Pak, saya ini MC, tapi juga sekretaris. Nanti malam saya bagian terawih di sini Pak Haji. Nanti jangan dicoret ya. Ini MC kok ceramah gitu. Jangan dicoret nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan. Surat keputusan Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Bekasi Utara nomor 020 SK /PC Wazis /DMI Bekasi Utara Romawi 4 2022 tentang pengesahan pimpinan cabang Lembaga Wakaf Zakat Infak dan Sedekah Wazis DMI Bekasi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang DMI Bekasi Utara menimbang bahwa dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan pertama, keputusan pimpinan cabang DMI Bekasi Utara tentang pengesahan pimpinan Lembaga Wazis DMI Bekasi Utara masa bakti 2021-2026, mengesahkan dan mengukuhkan nama-nama yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pimpinan Lembaga Wazis DMI Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Pimpinan Lembaga Wazis DMI Bekasi Utara bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerjanya dengan berkoordinasi dengan pengurus cabang DMI Bekasi Utara berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat pimpinan DMI Bekasi Utara dengan pimpinan Wazis DMI Bekasi Utara. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya. Yang kelima, SK ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Wazis DMI Bekasi Utara untuk dilaksanakan sebagai amanah.
Ketua Kiai Haji Hasan Toha ditandatangani, Sekretaris Nasikin Mukmin ditandatangani dan distempel. Lampiran SK susunan pengurus lembaga Wazis DMI Bekasi Utara. Pembina Camat Bekasi Utara, yang kedua MUI Bekasi Utara, yang ketiga Basnas Bekasi Utara. Sebagai Dewan Penasehat, Bapak Kiai Haji Hasan Toha, Bapak Kiai Haji Wasiun, dan Bapak Haji Bambang Trisyono. Sebagai Ketua Wazis DMI Bekasi Utara, yaitu Bapak Haji Edi Mariadi, Wakil Ketua Bapak Junaidi, Sekretaris Bapak Sulaiman SE, Wakil Sekretaris Bapak Sidik Purnomo, Bendahara Bapak Ustadz Ujang Makmun. Bekasi, 19 April 2022 mengetahui Ketua DMI Bekasi Utara, Bapak Kiai Haji Hasan Toha, ditandatangani dan distempel. Pada nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, mohon bisa maju ke depan, Pak. Bapak Haji Edi Mariadi sebagai Ketua, wakilnya Bapak Junaidi, Sekretaris Bapak Sulaiman SE, Wakil Sekretaris Bapak Sidik Purnomo, Bendahara Bapak Ustadz Ujang Makmun. Mohon bertiga aja, Pak ya. Kepada Pak Kiai Haji Hasan Toha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah Anda bersedia untuk menjadi pengurus Wazis? Baik. Semoga amanah. Ikuti saya Arabnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022, berdasarkan surat keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara nomor 020/SK/PC Wazis DMI Bekasi Utara 2022 tanggal 18 April 2022. Kami Ketua DMI Bekasi Utara dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus lembaga wakaf, zakat, infak, dan sedekah Wazis DMI Bekasi Utara masa bakti 2021-2026. Semoga saudara-saudara dapat meningkatkan kinerja dan peran serta sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat, amanah dan senantiasa berkomitmen dalam menggerakkan organisasi lembaga Wazis DMI Bekasi Utara. Kami percaya bahwa saudara-saudara mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai pengurus lembaga Wazis DMI Bekasi Utara dengan penuh rasa dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 19 April 2022 Masehi. Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia PC DMI Bekasi Utara, Ketua Kiai Haji Hasan Toha, Sekretaris Nasikin Mukmin SPDI. Terima kasih.
Ini untuk SK-nya saya serahkan, mohon diterima. Baik. Cukup. Terima kasih. Silakan untuk kembali lagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, dan Ketua Yayasannya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Camat Bekasi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam dari Koramil, saya hormati, dan juga dari Polsek, seluruh ranting DMI Bekasi Utara dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para ustadz, lebih khusus ustadz kita pada hari ini yang nanti akan memberikan tausiah, dan guru kita juga Ustadz Abdul Hamid selaku Mustasar DMI. Semuanya yang hadir insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini, pagi yang cerah ceria, kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi di masjid ini. Mudah-mudahan kumpul kita ini membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu yang saya hormati, DMI asing kelihatannya, kedengarannya, karena jarang sekali DMI itu untuk berkiprah di tengah masyarakat. Tapi mulai tahun ini, alhamdulillah, DMI, Dewan Masjid Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat, khususnya adalah Dewan Masjid di Bekasi Utara. Dari 6 kelurahan, masjidnya kurang lebih 152 masjid. Insya Allah DMI siap untuk melayani apa yang diperlukan oleh DKM seluruh Bekasi Utara. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan program DMI diantaranya adalah kita ingin menciptakan bahwa di Bekasi Utara ini jangan sampai ada tanah masjid yang sengketa ataupun diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu legalitas daripada tanah masjid, insya Allah kami DMI bisa membantu cara-caranya. Selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan DKM. Kita ingin mengadakan kursus-kursus, diantaranya kursus khotib, kursus MC, kemudian kursus memandikan jenazah, dan lain sebagainya. Bukan hanya bapak-bapaknya saja, tapi ibu-ibunya juga. Karena ada Banom, Badan Otonom dari DMI, yaitu BKMM, Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Masjid. Ya. Jadi ibu-ibunya juga ada. Belum lagi dengan ingin membangkitkan dari sisi perekonomian. Kami ada koperasi, di mana produk-produknya, produk unggulan kami, Quran yang besar. Alhamdulillah di sini sudah ada Quran yang besar itu. Kemudian ada juga yaitu air mineral, Nubu. Belum lagi nanti setelah Lebaran insya Allah akan lebih banyak lagi. Dan ini semua adalah demi untuk memenuhi kebutuhan masjid-masjid maupun musola-musola. Insya Allah DMI mohon doa restunya agar kami bersama kawan-kawan bisa menjalankan dengan penuh amanah dan diberikan kemampuan serta kesehatan. Amin
ya rabbal alamin. Saya rasa dari saya tidak perlu panjang lebar. Ini saja, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Haji Santoha sudah menyampaikan sambutan. Sebelum Pak Sekda sambutan, mohon Pak Ketua DKM bisa maju ke depan lagi Pak Haji, jangan bosan Pak Haji. Ini ada kenang-kenangan dari pengurus DMI Kelas Utara. Ya, minyak berapa ton? Berat nih. Alhamdulillah, ya Allah berat banget. Berat. Ya, ya. Gimana megang? Salaman. Ya. Terima kasih. Baik. Udah kan? Pak Sekcam. Ada lagi Pak Sekda, ini ada program bersih-bersih masjid. Ada Saya kira kamera nih. bersih masjid ya, bersih. Ada pel macam-macam lah ada dalamnya itu. Dan duduk dulu Pak, duduk masih ada. Masya Allah. Ini dari isinya Al-Quran Pak Haji. Alhamdulillah. Dipoto dulu. Iya. Dapat Al-Quran. Alhamdulillah. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Nah, kenang-kenangannya Alhamdulillah. Ini merupakan terjadi berbagi-bagi. Ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Shalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala babaktu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuhajahah di Masjid Raya Al-Muhajirin RW 13 Kelurahan Harapan Jaya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini Allah memberikan ridho dan memberikan berkah untuk kita sekalian. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan di akhir nanti kita sekalian mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Al-Muhajirin Bapak Haji Maryadi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara Pak Kiai Haji Hasan Toha beserta jajarannya di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Yang saya hormati Bapak Haji penceramah pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para alim ulama, para ustadz yang ada di lingkungan RW 013 pada hari ini. Saya mewakili Pak Camat hari ini menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Bekasi Utara, terkait dengan pembangunan, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan sosial kemasyarakatan. Pembangunan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masuk pada tahun yang kedua ini. Anggaran yang sudah dianggarkan begitu besar, tetapi karena terjadi COVID-19 ada di mana-mana termasuk di wilayah kita, maka anggaran pembangunan dipindahkan, direfocusing untuk dialihkan ke dana kesehatan. Jadi pembangunan memang tidak maksimal barangkali karena anggarannya dipindahkan. Lantas dipindahkan juga di bantuan sosial, jadi bantuan-bantuan, ada bansos, beras,
kemarin uang dari BNPT, alhamdulillah di Kecamatan Bekasi Utara 90% diambil oleh yang berhak. Karena duit yang sebulannya 200 telah diberikan di kecamatan, di 6 kecamatan, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini alhamdulillah pemerintah pusat membolehkan kita untuk pulang kampung. Tapi ada syaratnya, yaitu mewajibkan kita untuk vaksin yang ketiga, booster. Oleh karenanya saya mengharapkan kepada Bapak sekalian, karena ini adalah syarat yang harus kita lalui, maka segera Bapak Ibu yang belum vaksin yang ketiga, vaksin booster, bisa ke puskesmas ataupun kita dibantu oleh Bapak Ibu dari Polsek, dibantu oleh dari dan Ramil, langsung ke wilayah-wilayah RW memberikan vaksin kepada masyarakat kita. Oleh karenanya dengan kebersamaan dari 3 pilar dan 4 pilar itu, kita bisa melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, karena sudah masuk pada batas usia pensiun saya kerja di Kecamatan Bekasi Utara masuk April 2021, keluar April 2022. 10 hari lagi saya masih bekerja. Oleh karenanya selama kita kumpul di sini, barangkali banyak hal yang kurang dari saya. Mohon maaf apabila dalam melayani masyarakat di Bekasi Utara, khususnya di Kelurahan Harapan Jaya, banyak lagi yang belum kita berikan secara baik. Mohon maaf, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa ada kebersamaan itu dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua saling sehat, yang penting sehat, panjang umur, ada dimanapun kita berada, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para kiai, para habaib, para pimpinan. Wabil khusus saya mulai dari yang paling bawah, sahibul wilayah di lingkungan perumahan Bulak Macan Permai, pengurus Masjid Raya Al-Muhajirin, Bapak Haji Edi Maryadi. Yang kami muliakan pengurus Dewan Masjid Indonesia, Bapak Kiai Haji Hasan Toha dan segenap jajarannya. Yang kami muliakan guru-guru kami, Bapak Ustadz Kiai Abdul Hamid, imam kita Ustadz Syahrul Fatani. Yang kami muliakan bapak-bapak dari dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, bapak-bapak dari kecamatan, Bapak Sekcam, ada lagi yang belum disebut, dari pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu Bapak dari Lembaga Bantuan Hukum di lingkungan Bekasi Utara. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh umat yang istiqamah sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ingin membacakan satu ayat dari surah Al-Kahfi yang sering kita dengar, sering kita baca. Insyaallah mudah-mudahan 15 menit ke depan kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran dari ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Sadaqallahul azim. Saya tidak bacakan terjemahnya secara detail, tapi saya ingin sampaikan mengenai apa yang disampaikan dari petikan ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur, akan tetapi Allah utuhkan jasadnya dan mereka masih hidup. Begitu mereka bangun, lingkungannya sudah berbeda dari saat dimana ketika mereka tertidur di dalam gua ini. Nama mereka, sebutan mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian juga mengira bahwasanya dan kalian meyakini bahwasanya ashabul kahfi adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar? Maka orang-orang beriman mengatakan, bala, betul ya Allah. Maka orang-orang yang ada di sekitar negeri itu, karena ini berada di negeri Rom. Kalau negeri Rom, kalau kita lihat sekarang ini lagi rame, ya, Turki, Rusia, dan seterusnya, Asia Jauh, dan sebagian negara Eropa, ini bagian daripada Rom, Romawi Timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun itu kaum orang-orang begitu riuh ramai dengan berita orang-orang yang hidup di masa 309 tahun yang lalu ternyata masih hidup. Mereka tertidur dalam gua. Apa yang mereka lakukan? Kita ingin mengagungkan tempat ini, kita bangunkan di atasnya tempat ibadah. Maka pemimpin negeri kali itu mengatakan, tidak, saya akan bangunkan apa? Lanattakhidanna alaihim masjida. Kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, orang Ashabul Kahfi ini menyadarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, tentang benarnya janji-janji Allah. Maka kita akan jadikan di atasnya bangunan masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita doakan Bapak-bapak Dewan Masjid Indonesia ini yang mengurusi tambatan hati kita. Siapa yang tidak tertambat hatinya dengan masjid? Siapa yang tidak cinta dengan masjid? Siapa yang tidak rela mati untuk masjid? Masjidil Aqsa sampai hari ini terus bergejolak. Kenapa? Karena mereka membela tanah air mereka, terutama adalah tanah suci mereka, masjid. Dan kita ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajari kita bagaimana kita membangun umat, bagaimana kita membangun peradaban. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid. Subhanallah. Dikala umat Islam di Mekah itu, waktu itu memang umat Islam masih kecil, jumlahnya masih sedikit. Tempat itu sudah Allah beri nama dengan nama Masjid Al-Masjidul Haram. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, tidak main-main ketika kita mendukung perjuangannya Dewan Masjid Indonesia, ketika hati kita tumbuh rasa cinta kepada Dewan Masjid Indonesia, kita mendoakan Dewan Masjid Indonesia. Ini bukan cinta yang sembarang cinta, Bapak sekalian, karena mereka sedang mengurusi tambatan hati kita. Karena mereka sedang mengurusi sesuatu yang sangat Allah sucikan. Mereka sedang mengurusi sesuatu yang sangat Allah muliakan. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah.
fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali engkau menyembah selain Allah. Masjid, tempat kita mengesahkan Allah. Masjid, di dalamnya dibacakan Al-Quran. Masjid, di dalamnya kita menyembah Allah. Kita salat, kita zikir, kita i'tikaf. Masuk masjid kita dalam keadaan berwudu, kita membaca doa Allah maftah li abwaba rahmatik. Duduk di dalamnya mencari pahala kepada Allah, namanya i'tikaf. Detik demi detik, nggak ngapa-ngapain kita, bercucuran pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ke sini, Allah kasih rahmat. Pulang dari masjid, Allah tumpahkan rezeki kepadanya, diberikan kesehatan, diberikan tambah ilmu, diberikan tambah iman. Masya Allah, tabarakallah. Masjid, tempat kita melestarikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan darah, dengan nyawa, cucuran keringat, cucuran air mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Al-Qur'an ini agar senantiasa dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat 190, 191, 92, 93, 94, 95. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW dari tengah malam sampai menjelang salat subuh beliau menangis tiada hentinya. Janggut beliau basah dengan air mata, tempat sujud beliau, sajadah beliau basah dengan air mata. Bercucuran air mata Nabi SAW, turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya orang-orang yang membela Al-Quran. Maka sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membela masjid-masjid Allah, ketika membela tambatan-tambatan hati kaum muslimin, sesungguhnya mereka sedang membela Al-Quran. Hari ini hari peringatan nuzulul Quran. Hari ini hari peringatan nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang paling istimewa dari peristiwa sejarah berputarnya bumi kita ini, diciptakannya bumi ini dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Kalau Allah menciptakan ada satu wahana ataupun kendaraan yang Allah ciptakan, kata Nabi, dari bumi menuju langit ke satu perjalanan 500 tahun, langit satu ke dua 500, dikali 7, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perjalanan 3.500 tahun. Wallahu a'lam macam apa kendaraannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Al-Qur'anul Karim dari atas langit ke-7, di situ ada Lauhul Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ini turun Al-Quran 114 surat menuju kemana? Ke langit satu atau langit dunia. Di langit dunia di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. 114 surat. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam kemuliaan, pada malam qadar, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah berkahi bumi ini dengan banjirnya malaikat, turun sekian juta malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat setiap kali bertemu dengan orang-orang beriman, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam kepada kita semuanya. Pada malam kemuliaan, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30, di antara itu, waktunya Allah rahasiakan. Turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lantas, kenapa tanggal 17 Ramadan disebut sebagai nuzulul Quran? Itu turunnya Al-Quran dari langit dunia menuju bumi kita ini. Satu titik yang Allah pancarkan cahayanya menuju seluruh penjuru dunia. Gua Hira,
saksi yang berbicara kepada kita semua. Kita tidak bisa mengatakan saksi bisu karena dia bicara kepada kita sekarang. Bunyinya begitu jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 17 Ramadan menjadi awal mula bercahayanya seluruh alam semesta ini dengan Al-Quran. Subhanallah. Di seluruh dunia ini, antum, kita semua kalau mau hitung berapa jumlah para penjaga-penjaga Al-Quran, para hufaz Al-Quran, siang dan malam mereka murajaah Al-Quran. Para hafidh, saya punya seorang hafidh, apabila dia ingin hafalannya ini tidak hilang, setiap ba'da isya sampai dengan jam 10 setidaknya mereka harus murajaah itu minimal satu malam itu 2 juz, sehingga setiap 2 pekan sekali dia khatamkan. Kalau tidak dia lakukan seperti itu, maka hafalan yang ada itu akan hilang. Subhanallah. Kalau ada 100.000 orang seperti ini, berapa ratus ribu kali Al-Quran ini dibaca di seluruh dunia ini? Kalau ada 1 juta hafidh, berapa juta kali Al-Quran ini dalam satu hari dikhatamkan oleh pejuang-pejuang Allah, para hufadzul Quran. Dan itu semuanya ma'asyiral muslimin akan terpancar cahayanya melalui menara-menara masjid kita. Karena masjid ini adalah simbol perjuangan Islam. Masjid ini simbol persatuan umat. Masjid memuliakan manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Di mana menegakkan salat? Di masjid. Maka kita doakan semoga Dewan Masjid Indonesia ini selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui masjid Al-Quran mengayomi semua manusia, menjaga hak-haknya manusia, bukan cuma muslim. Kalau pemerintah kita mengajari kita, meminta kita untuk menjaga kerukunan umat beragama, Al-Quran telah lebih dulu mengajarkan itu. Masjid mempelopori itu, maka keberadaan masjid ini mempelopori semua kalangan. Ketika Hari Raya Agung, atau kita menyebutnya dengan sebutan Hari Raya Idul Adha, hari raya paling besarnya umat Islam. Umat Islam menyembelih hewan kurban. Daging-daging kurban ini kita bagikan kepada semua orang. Bukan hanya muslim, bahkan non-muslim juga kita bagikan. Sebagai bentuk apa? Rahmatan lil alamin. Bicara rahmatan lil alamin, saya mohon maaf Bapak Babinsa nggak pakai masker. Saya lupa ya. Tapi alhamdulillah saya sudah dicolok yang ketiga. Saya, Bapak Ibu, jangan ragu ya. Di sini juga insya Allah ada dari Majelis Ulama Indonesia, dari MUI. Sudah jelas fatwanya halal. Jangan ikut berita-berita hoax. Ayo, vaksin yang ketiga, booster. Yang baru ke-1, segera yang kedua. Yang sudah kedua, ayo segera yang ketiga. Ya, memang kalau yang agak bagusan dikit kita demam Pak, menggigil 2 hari. Wah, sampai batal puasanya saya sehari, udah nggak kuat. Saya cerita aja nggak apa-apa dah. Saya bilang sama anak saya, jangan berisik-berisik. Kok ayah nggak puasa? Jangan berisik, nggak enak sama tetangga. Bini saya dari depan pagar, ya itu minumnya udah disiapin. Aduh, tahu deh tetangga kalau saya nggak puasa hari itu. Cerita dirahasiain gak enak sama tetangga. Masa Ustadz gak puasa? Gara-gara Moderna ya, tak apa-apa ya. Alhamdulillah, walaupun hari itu saya tidak puasa, tapi saya bahagia, saya bangga sudah bisa melaksanakan vaksin yang ketiga. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, laksanakan vaksin ketiga. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukti taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Taat kepada pemimpin, jangan ngeyel-ngeyel, ntar jadi pemberontak segala macam. Jangan. Islam mengajarkan kita taat kepada pemerintah. Walaupun mereka, maaf, orang mengatakan zalim, koruptor lah, jahat lah, ngambil harta kita lah. Lah, kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Hatta sekalipun dalam hati kita. Saya nggak mau ikutin pemerintah, nggak mau bayar BPJS, nggak mau bayar pajak, nggak mau ngikut. Jangan. Islam mengajarkan kita tetap patuh kepada pemimpin kita. Coba kita lihat bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Saya ingin ucapkan tadi di awal, turut berbela sungkawa dan turut berbangga. Kenapa?
sahabat-sahabat beliau ini satu korps sekarang. Beberapa orang gugur di medan jihad. Beberapa orang mereka gugur di medan jihad, membela kedaulatan tanah air. Di mana? Ada di Papua, ada mungkin di mana, bahkan beberapa waktu yang lalu di dalam kapal selam mereka meninggal semuanya di sana. Untuk apa? Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Untuk kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam di negeri ini, agar mereka bisa nyaman melaksanakan sholat, agar masjid-masjid tidak diinjak-injak seperti yang terjadi di Palestina, agar masjid-masjid menaranya tidak dibom seperti yang terjadi di Palestina. Itu sekalian. Tapi saya juga ingin mengajak kepada semua para mujahid kita ini, para tentara kita ini, dekatkanlah selalu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita berjuang, niat kita membela tanah air agar umat Islam ini nyaman beribadah, agar bangsa Indonesia ini terjaga kedaulatannya, karena di dalamnya terdapat rumah-rumah Allah. Maka jika antum meninggal dunia, walaupun matinya di atas tempat tidur, mati dalam keadaan berjihad, insya Allah mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Betul. Lihat bagaimana Khalid bin Walid, lebih dari 300 sabetan pedang di tubuhnya, tapi beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Beliau menangis, aku mengikuti jihad sekian banyak bersama Rasulullah SAW, tapi saya malu kenapa saya mati di atas tempat tidur seperti seorang perempuan. Subhanallah, subhanallah. Tapi apa yang dikatakan? Beliau mendapatkan keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan bahwa jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, membela tanah air, membela kedaulatan negara, membela umat Islam, membela melindungi kerukunan umat beragama di satu negeri? Al-Quran yang mengajarkan itu. Di mana Al-Quran itu dibacakan? Di masjid. Maka kami sungguh berbahagia, sungguh bergembira hadirnya Dewan Masjid Indonesia, geliatnya luar biasa. Subhanallah, Bapak Ibu, kalau ada rezeki, ada tadi disebutkan Waziz, titipkan wakafnya, zakat, infak, sedekahnya ke Dewan Masjid Indonesia. Tadi saya sudah katakan sebelah. Ya, kalau butuh support, insya Allah kami siap membantu. Ya, tapi alhamdulillah ternyata Basnas sudah duluan. Alhamdulillah, dia apa? Nah, sama-sama. Ya, sama-sama kita dukung sama-sama. Programnya bagus-bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menyinari Indonesia ini, salah satunya dengan giat-giat dakwah dan giat-giat pendidikan yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para kiai, para asatid, para hujat, para jemaah sekalian, ada hadis yang sangat pendek. Sabda beliau, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak daripada ibadah. Jadi orang yang tidak mau berdoa berarti tidak punya. Jangan sampai. Harus kita punya doa, karena itu doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dunia akhirat. Karena di antara doa itu mustajab dengan selawat, saya mengajak berdoa dengan berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Na'am saraytu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu walladzati bil alami.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عنكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Ya Allah, dengan bulan-Mu yang penuh berkah ini ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Kami berlumur dosa dan maksiat ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Tuntun dan bimbing kami di jalan yang Kau ridhoi dunia akhirat Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang muttaqin ya Allah, sebagai buah dari bulan Ramadan ini ya Allah. Kelak ketika ajal kami sampai ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Kelak di akhirat ya Allah, jangan dilarang perjumpaan kami dengan-Mu ya Allah, memandang wajah indah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Walaupun kami berlumur dosa dan maksiat ya Allah, tetap ampunan-Mu jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina kulliha ya Allah. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami DMI ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk bisa memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah, demi mengharap ridho-Mu ya Allah, ridho-Mu di atas segala-galanya ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi dunia sampai akhirat, sampai kelak kami bisa berjumpa dengan-Mu, memandang wajah indah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الرحمة والبركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.